Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1447 Hijriah. Saya sudah bersama Faida Indi. Ya, betul sekali Sofyan, karena memang ini kan momen tahun baru Islam juga Betul. bisa menjadi pengingat kita juga ya, supaya bisa memperbaiki gaya hidup kita, supaya bisa lebih islami, lebih baik lagi, bertaubat hingga berhijrah. Masya Allah. Nah, kita persilahkan, ada 2 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Yang pertama kami persilahkan Ibu dengan jilbab pink nih, Masya Allah. Ini dari majelis taklim mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Jamilatunisa dari Majelis Taklim Sholawat Nariyah Kamilah Serdang Kemayoran RW 05. Masya Allah, lengkap sekali. Silakan Ibu pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Mohon maaf saya terkhusus untuk Ustadz Dery. Mohon maaf. Oke, Ustadz Dery silakan, boleh. Silahkan. Ustadz mohon maaf, dikala kita di awal-awal hijrah, biasanya kita itu banyak perubahan. Dari segi pakaian, dari segi sikap, dari segi perkataan kita. Dan biasanya kita lebih sering share-share tentang kebaikan. Pernahkah dan bagaimana cara Ustadz menyikapi apabila Ustadz dibilang so alim, aliran keras, bahkan aliran teroris, mohon maaf gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi apabila di awal-awal hijrah sudah dikenai ujian seperti itu, kadang-kadang orang jadi aduh kok jadi diginiin gitu. Jadi mohon tausiahnya kepada Ustadz Dery. Terima kasih. Terima kasih Bu Yasinta. Jadi bagaimana menghadapi komentar sesama manusia ya terhadap hijrah kita. Masya Dan ini pas banget Ustadz Dery yang menjawab, karena banyak banget yang komen di Instagramnya Ustadz Dery ini. Silakan Ustadz Dery. Silakan Ustadz. Awal-awalnya dulu saya emosi. Ya orang kalau caci maki, saya caci maki balik. Lama-lama saya pikir. Untung dulu belum pegang tongkat ya Ustadz. Belum. Lama-lama caci maki itu terdengar seperti sanjung puji. Iya. Saya dulu waktu maksiat diomongin orangnya cuek aja. Masa ketika taat malu. Dulu ketika saya maksiat, saya nggak malu. Orang menghina sana sini, oh loh bodoh amat. Nah, makanya guru saya waktu itu bagi tahu, mulut orang itu miliaran banyaknya, tangan kita cuma 2. Nggak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai jumpa dengan Allah. Karena caci maki orang tidak akan membuat kita hina, dan sanjung puji orang tidak membuat kita mulia. Dan kalau di sosial media, semua orang yang komen itu lovers, semua. Karena haters itu dia blok kita. Kalau orang benci sama kita, dia nggak akan komen, dia nggak mau lihat kita. Selagi orang masih komen, dia masih perhatian. Maka perlu sangka baik. Nah, jadi saya tidak, kalau sekarang ya, orang kalau menghina saya senyum aja. Saya akan marah kalau orang menghina guru-guru saya. Kalau ulama dihina, Abi Maki dihina, dulu banyak adalah. Itu sampai saya pernah bikin laporan polisi. Ini orang kurang ajar. Kan saya teringat juga dengan perkataan Buya Hamka kan. Kalau agamamu dinistakan dan kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan, mati aja, nggak ada gunanya. Tapi kalau saya dihina, hinaan orang itu tidak sehina saya. Kesalahan yang saya buat jauh lebih banyak daripada yang mereka tahu. Jadi saya bilang ya udahlah, yang abang tahu itu baru sedikit kesalahan saya. Yang abang nggak tahu masih banyak lagi. Nah, jadi nasihat saya buat semua nih, kalau kita melihat ada buah busuk, nggak usah dipetik, biarin aja, liatin aja, nanti akan jatuh dengan sendirinya. Iya, dipetik juga nggak bisa dimakan, betul nggak? Nah, diliatin aja. Jadi kalau haters itu adalah orang-orang yang saya yakin punya masalah dengan hatinya, orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ya, kalau untuk dihina teroris, radikal, itu saya sudah biasa. Bahkan di awal hijrah diludahin orang pernah. Istri saya pakai cadar pernah ditendang orang perutnya di jalan, pernah. Orang turun dari mobil, istri saya di pinggir jalan lagi nunggu kendaraan, ditendang orang di Bali. Banyak sudah diusir, diancam, itu sudah memang sunnatullahnya berdakwah. Semua nabi kalau berdakwah pasti akan ada orang yang membenci dia. Jadi Bapak Ibu, kalau mau hijrah, sudahlah, lanjut, niatkan untuk menyenangkan Allah saja. Orang senang tak masalah, mertua senang tak masalah, orang kampung suka atau enggak suka enggak masalah. Yang penting Allah suka. Baik, gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dery Sulaiman atas jawabannya. Baik, kami
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami